untuk inverse fungsi hiperbolik, jadi sama dengan teknik mencari inverse fungsi pada umumnya. Di sini ada fungsi cos hiperbolik x sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat negatif x per 2. Jangan sampai tertukar ya, kalau cos hiperbolik itu dijumlah, kalau sin hiperbolik itu dikurangi. Jadi saya misalkan ini fungsinya fungsi y. Jadi kita hanya tinggal merubah sudut pandang dari memandang dari nilai x, kemudian kita rubah memandang dari nilai y. Nah, jadi ini semuanya kita kalikan dengan 2, kedua ruas kita kalikan dengan 2, dihasilkan 2y sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat negatif x. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan e pangkat x, kedua ruas dikalikan dengan e pangkat x. Jadi kalau e pangkat x dikali e pangkat x hasilnya kan e pangkat x kuadrat, atau bisa ditulis e pangkat 2x. Tapi di sini saya tulis e pangkat x kuadrat supaya memahaminya lebih mudah. Kemudian semua dijadikan ke satu ruas yang sama. Ini agar bentuk kuadratnya menjadi positif, berarti semuanya saya pindah ke ruas kanan. Nah, kalau sudah seperti ini kan boleh kan saya bentuk e pangkat x kuadrat dikurangi 2y e pangkat x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah seperti bentuk persamaan kuadrat pada umumnya. Jadi misal saya jadikan m kuadrat min 2ym plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini menjadi variabelnya kan, e pangkat x itu variabelnya yang akan kita cari nilainya. Nah, karena ini sulit untuk difaktorkan, maka kita bisa menggunakan bantuan formula akar untuk persamaan kuadrat atau teorema Luciano-Vietto, teorema Vietto ya. Kemudian atau kalau di Indonesia sering disebut sebagai rumus ABC. Jadi e pangkat x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c per 2a. Jadi kita hasilkan seperti ini, 2y plus minus akar 4y kuadrat min 4 per 2. Nah, ini kan sama-sama ada 4 bisa kita distribusikan keluar, sehingga 4 di akar menjadi 2. Nah, karena ini dibagi 2 berarti, dan ini ada 2y, ini ada 2, berarti kan semuanya bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya e pangkat x yang diharapkan adalah y plus minus akar y kuadrat min 1. Nah, jadi dari y sama dengan, kita sudah hampir menemukan x sama dengan. Tapi ini belum selesai. Nah, harus diingat, grafiknya kan seperti ini. Ini penting nanti. Grafiknya ini sangat penting. Saya lanjutkan dulu. E pangkat x sama dengan y plus minus akar y kuadrat min 1. Nah, ingat ya. Kalau misal y ini, coba kita cari e pangkat x. Semua nilai e pangkat x itu harus positif. Ya, semua nilai e pangkat x harus positif. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kembalikan tadi, ini e itu kan bentuk konstan. Konstan positif 2,718 sekian-sekian. Dipangkatkan berapapun, dipangkat negatif 1, pangkat negatif 2, pangkat 0, pangkat 1, nilainya tetap positif. Itu harus diingat. Jadi nilai e pangkat x ini adalah bentuk positif. Y ditambah akar y kuadrat min 1, kita ambil y yang mungkin. Coba. Kalau misal y saya buat 0, misal 0 kuadrat dikurangi 1, error. Ya kan, 0 kuadrat dikurangi 1, error. Nah, jadi y saya buat lagi yang lain. Kenapa y 0 itu kok error? Karena di sini ini y terendah adalah untuk y sama dengan 1. Jadi untuk y kurang dari 1 ini nggak mungkin. Y sama dengan setengah, substitusikan. Setengah kuadrat seperempat dikurangi 1, error pun. Jadi di sini y terendah adalah 1. Itu pun nilainya akan menjadi 0 kan? Sekarang bagaimana kalau y-nya 2? Di sini kan untuk y sama dengan 2. 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat dikurangi 1 berarti hasilnya 3. Nah, akar 3. Di sini 3. Y saya buat 2 ya tadi ya. Y 2. 2 plus minus akar 3. Nah, y plus minus akar 3.
Ditambah bisa, dikurangi bagaimana? Masih bisa. Tapi bagaimana dengan 0 tadi? Nah, ini yang jadi masalah nanti. Karena ini tadi plus minusnya, ini kan aturannya ada plus minus ya. Kalau saya buat minus, coba dicari nilai Y yang mungkin. Apakah mungkin kalau nanti ini dikurangi hasilnya akan valid, ini tetap positif? Silakan Anda pikirkan. Kemudian ini saya simpulkan yang hanya bisa adalah dijumlahkan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, saya kok belum bisa menemukan siapa sih negatif ini yang bisa menghancurkan bentuk ini? Silahkan ditanyakan di komen atau di kolom. Jadi kita ingat E pangkat X sama dengan Y plus akar Y kuadrat min 1. Nah, bagaimana saya mencari nilai X-nya? Di sini muncul bilangan E pangkat X. Berarti saya munculkan E log. Kenapa E log? Karena menggunakan sifat log, ini kan X nanti akan bernilai X. Ingat ya, sifat log X dikali E log E. E log E kan 1. Nah, karena ini ingin saya hilangkan E-nya, berarti saya munculkan E log untuk kedua ruas. Log dengan basis bilangan Euler, maka ini menjadi X sama dengan, nah di sini E log. E log itu menjadi ln, logaritma natural ya. X sama dengan ln Y plus akar Y kuadrat min 1. Nah, di sini ada syarat X lebih dari sama dengan 1. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Lihat grafiknya. Nah, yang bisa hanya untuk X lebih dari sama dengan 1. Kenapa? Karena ini kalau saya pandang dari X, X1 nilainya di sini, X2 nilainya Y di sini, X negatif 1 nilainya di sini, X negatif 2 nilainya di sini. Bagaimana kalau sekarang saya pandang dari Y? Ingat ya. Kalau Y-nya 2, loh X-nya kan ada 2 nanti. Berarti yang ini harus dihapus salah satu, supaya dia menjadi fungsi. Karena fungsi kan tidak boleh bercabang kan? Kalau ini menjadi domain, nah kenapa kok range-nya ada 2, kanan dan kiri? Ingat ya di subbab sebelumnya. Jadi ini harus saya hilangkan salah satu. Jadi X-nya itu kan Y yang tadi kan, Y yang tadi, karena sekarang X-nya Y yang tadi, nilainya ini harus lebih dari sama dengan 1. Nah, oh ini keliru ya, salah ketik, ini Y ini ya, Y di sini yang dimaksud, Y lebih dari sama dengan 1. Jadi kesimpulannya, inverse dari fungsi cos hiperbolik X sama dengan ln X plus akar X kuadrat min 1, ya, kita kembalikan ke fungsi X dengan syarat X lebih dari sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan. Oke, bagaimana dengan sin hiperbolik X? Nah, ini dengan cara yang sama, dengan rumus ABC juga. Ya, ini terkenalnya dengan rumus ABC ya. Kita temukan E pangkat X sama dengan Y plus minus akar Y kuadrat plus 1. Nah, ingat gambarnya seperti ini. Nah, ini nggak ada masalah sama sekali ya nanti ya. Karena saat X-nya 1, nilai Y-nya di sini X sama dengan 2, nilainya berapa, gitu kan. Nah, saat ini yang jadi domain, Y yang jadi domain, maka X-nya tidak akan bercabang kan. Nah, jadi di sini tidak ada syarat yang mempengaruhi. Nah, jadi di sini supaya positif semua, kan, pangkat X-nya harus positif, maka ini juga diambil positif juga. Sehingga bisa disimpulkan sin hiperbolik X sama dengan ln X plus akar dari X kuadrat plus 1 tanpa syarat. Karena saat di inverse pun bentuknya akan masih tetap fungsi. Nah, untuk latihan silahkan Anda mencari inverse fungsi dari tan hiperbolik, kotan hiperbolik, kosekan hiperbolik, dan sekan hiperbolik, ya, supaya tetap 3 SKS pertemuan kita. Untuk selanjutnya adalah turunan inverse fungsi hiperbolik. Nah, setelah kita menemukan inverse, ini kan kita sudah temukan inverse, bagaimana kalau ini saya turunkan, saya diferensialkan? Sini saya ambil contoh sin hiperbolik inverse. Inverse dari sin hiperbolik X sama dengan ln dari X plus akar X kuadrat plus 1. Jadi
ingat ya, kalau ada fungsi X sama dengan ln X, ingat kan? Fx sama dengan ln X, maka turunannya adalah 1 per X. Nah, kemudian kalau ada Fx sama dengan ln dari Gx, maka turunannya adalah G aksen X per Gx. Ini sudah kita bahas di subbab turunan awal. Nah, bagaimana dengan ini? Berarti ini kita tinggal gunakan aturan yang ini kan? Nah, jadi G aksen X di sini kita turunkan dulu. X turunannya menjadi 1, akar X kuadrat plus 1, ingat ya. X kuadrat plus 1 pangkat setengah, berarti menjadi setengah X kuadrat plus 1 pangkat negatif setengah dikali turunan yang ada di dalam 2X. Gunakan aturan rantai per Dx. Dx-nya tetap X plus akar X kuadrat plus 1. Nah, sama dengan 1 plus X per akar X kuadrat plus 1, ya kan? Setengah dengan 2X kita kanselasi menjadi X, dan ini pangkat negatif setengah kita pindah ke bawah dengan bentuk akar. Nah, jadi di sini samakan penyebut 1 kita rubah menjadi akar X kuadrat plus 1 per akar X kuadrat plus 1, sehingga ini bisa dijumlahkan nanti. Kita jumlahkan X ditambah akar X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1. Karena ini pembagian, saya rubah jadi perkalian 1 per X plus akar X kuadrat plus 1, bisa kita kanselasi. Di sini dicoret, hasilnya hanya tinggal 1 per akar X kuadrat plus 1. Nah, ini adalah salah satu dasar untuk integral nanti. Jadi di kalkulus integral, Anda akan menemukan bagaimana cara mengintegralkan bentuk 1 per akar X kuadrat plus 1. Dan ternyata hasil integralnya adalah sin hiperbolik inverse. Fungsi inverse dari sin hiperbolik. Ya. Jadi ini harus tetap diingat. Jadi nanti Anda saat mencapai kalkulus integral, ini sudah dikuasai. Jadi untuk latihannya, temukan turunan inverse fungsi cos hiperbolik, tan hiperbolik, kotan hiperbolik, kosekan hiperbolik, dan sekan hiperbolik. Jadi penjelasan saya tidak akan panjang lebar. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa tanya ke forum atau nanti di komentar. Dan untuk tugasnya ini memenuhi peraturan 3 SKS. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.